Ini salah satu yang pernah saya ceritakan waktu itu mengenai perbedaan media tanam. Ini adalah satu contoh tanaman keras, alpukat. Lihat batangnya sebesar ini. Nah, dari batang sebesar ini kita bisa bayangkan akar yang terhunjam ke dalam tuh, dalamnya lumayan deh. Terus tanahnya, nah coba kita lihat ke bentuk tanahnya ini. Ini padat. Jadi dia beda dengan yang perakaran pendek. Ini perakaran tanaman keras padat, makanya dia membutuhkan tanah yang lebih padat untuk supaya pohonnya juga nggak mudah tumbang. Itulah perbedaannya. Kita ada tanaman perakaran pendek dengan tanaman keras. Ini bentuk tanaman kerasnya. Mungkin nanti kalau kita mau lihat ke sana ada contoh tanaman-tanaman ya keras tapi masih dalam bentuk pembibitan. Nanti kita bisa minta tolong sama Bang Manik. Bang Manik, kita bisa diantar ke sana ya Bang ya? Oke, siap, siap. Ini salah satu contoh pembibitan alpukat kita mulai dari biji. Nah, biji ini sebenarnya kita bisa satu-satu tapi boros tempat, makanya kita sederhanakan seperti ini. Nah, sekarang kita balikan ke Bang Manik. Tujuannya ini untuk apa nih Bang Manik? Sekarang ini kan disemai nih Bang. Disemai sampai dia tumbuh akar tunas yang baru. Nah, contohnya seperti ke sana nanti. Nah, sekarang kita tanya ini mulai tumbuh akar kira-kira berapa lama? Tumbuh akarnya ini sekitar 2 minggu sudah tumbuh tunas juga. 2 minggu. Nah, terus saya mau tanya lagi. Ini ada bentuk seperti ini, ada bentuk seperti ini. Mana yang lebih baik? Kalau yang sering saya lihat sih yang besar dan bulat seperti ini Bang. Lebih baik ya, lebih cepat pertumbuhan dan batangnya lebih tebal. Besar. Gitu. Nah, berarti kalau ini kita coba lihat ke pembesarannya ini ya. Siap Pak. Oke. Ya, Nik kita mau nanya nih Nik. Iya siap Pak. Ini dari pindahan dari biji kayak gitu kan, ke sini terus baru setelah ada pertumbuhan baru Manik pindahkan ke dalam bentuk polybag nih. Ya. Nah, ini berapa lama Nik dia bisa sampai naik disiap sambung? Siap. Kalau kurang segini Bang, kurang lebih 3 mingguan. 3 mingguan. 3 mingguan. Nah bedanya tadi yang agak kecil tadi, contoh seperti ini nih Bang. Nah, ini tadi ini biji. Yang biji yang bulat. Yang kecil mana tadi? Yang kecil tadi seperti inilah Bang. Nah, ini adalah contoh dari bijinya. Jadi biji yang tadi kita lihat agak bulat biasanya menghasilkan tanaman yang menurut Bang Manik ini yang lebih tebal dan lebih bagus lah pertumbuhannya dibanding yang ini ya. Iya. Oke, taruh seperti ini. Nah, ini mulai siap disambung. Apakah menunggu dia tinggi dulu? Apa Bang Manik maunya pendek? Tergantung kebiasaan sih Bang. Nah, kalau Bang Manik sini pakai yang mana? Yang pendek Bang. Yang pendek. Kenapa Bang Manik milih pendek dibanding tinggi? Supaya dia nanti trubusnya lebih cepat, nambah cabangnya lebih cepat gitu Bang. Jadi dia ngambil pendek ini supaya nanti, ini kan masih merah ini, jadi pelukanya cepat sembuh, dan pohonnya juga nggak terlalu tinggi, dia ngejebrak dia. Seperti itu. Nah, kira-kira di sini ada nggak contohnya nanti pohon-pohon yang sudah disambung sama Bang Manik? Oh siap, ada Bang. Di mana nantinya? Ada, kita ke sana nanti Bang. Ke sana. Kalau di sana apa itu? Yang sana yang belum numbuh besar. Belum numbuh besar. Itu sambungan modelnya gayanya beda tuh kayaknya tuh. Itu pesanan khusus saja Bang. Oh, yang tinggi ya. Yang tinggi. Tapi boleh kita lihat sana. Boleh, siap Bang. Nah, ini contohnya Bang, yang tinggi tadi yang kita udah sambung nih Bang. Ini ya, yang tinggi. Yang tinggi. Nah, ini kenapa disungkup nih? Supaya pohonnya ini nggak cepat kering Bang. Jadi yang kita sambung ini nggak cepat kering. Oh, jadi ini maksudnya respirasi ya, supaya pernapasannya juga nggak boros nih, jadi nggak cepat kering. Terus berapa lama dia baru bisa dilepas sungkupnya? Kurang lebih 1 bulanan Bang. 1 bulanan ya. Jadi ini contoh nih ya. Contoh. Sudah numbuh ya. Ya, udah numbuh kan, kalau kita cepat buka ini kan kering nanti Bang. Jadi ada umur tertentu yang harus kita buka. Cari posisi aman dulu ya berarti ya. Ya, betul Bang. Nah, sekarang ini disebut pesanan khusus sama Manik tadi. Maksudnya karena Manik sehari-harinya biasa pakai yang sambungan pendek, sekarang ada orang minta sambungan tinggi gitu ya. Betul Bang.
berapa banyak sih orang minta sambungan tinggi sama sambungan pendek? Lebih senang yang mana kalau yang biasa pesan sama Bang Manik? Banyakan yang pendek sih bang sebenarnya. Banyak yang pendek ya. Ya karena yang pendek kan juga pertumbuhannya udah jauh lebih kuat daripada yang tinggi karena dia mulainya dari pendek kan. Iya. Yang tinggi baru umur segini, kalau yang pendek dari sini udah segini kan berarti dia udah lebih banyak di waktunya di polybag itu kan. Iya betul. Ya jadi ini intinya ada 2 alpukat, model sambungan pendek sama sambungan tinggi kan di situ. Ya, betul bang. Ya udah nanti kita tinggal lihat lagi pertumbuhan alpukat yang sudah di pembesaran sama yang sudah di lahan ya. Ya betul. Kebetulan ada di sana nanti tempatnya bang. Iya oke. Jadi saya mau lihat ke sana ya. Oke siap bang. Nah ini bang contoh yang tadi saya bilang penyambungan yang udah mulai pembesaran bang setelah lepas sungkup. Berarti di sini ada 2 jenis sambungan yang beda ya, Manik betul, ya? Bang, betul. Nah, mana contoh yang tinggi, mana contoh yang pendek? Nah, Keluarkan dulu. Kalau yang tinggi seperti ini nih bang. Nah, yang tinggi. Yang tinggi. Nah, berarti ini udah lebih dari sejengkal ya, Nik ya? Ya lebih. Nah, ini ukuran yang tinggi. Yang pendeknya mana, Nik? Nah, yang pendek seperti ini nih bang. Nah, kita lihat. Bentuk sambungannya kelihatan nih kan bang. Ya, dia bentuk V ya. Ini juga V juga. Oh, enggak, dia miring ya? Miring. Iris bambu. Nah, dari sini kan kita kelihatan. Karena dia disambung dari pendek, dia tentunya sudah lebih lama dia adaptasi dengan sambungannya ini. Berarti dia harusnya lebih lebih segar pohonnya. Ini juga segar, cuman dia kan fasenya baru kelihatan segini. Kalau ini kan dari sini berarti udah lebih lama umurnya. Berarti dia lebih sehat kalau hitungan dari masalah pertumbuhan. Tapi kembali lagi kepada kebiasaan masing-masing orang. Masing-masing orang itu ada yang suka nyambung pendek, ada yang suka tinggi. Mungkin yang sambung tinggi itu mereka kepingin pohonnya langsung cepat besar. Cepat pengen lihat besar. Sementara si pembuatnya juga pengen cepat jadi duit ya. Kurang lebih seperti itu. Enak ya berduit ya. Enak ya. Itu jadi ini perbedaannya. Kira-kira bisa nggak di zoom ini bentuk-bentuk sambungannya nanti biar bisa kelihatan di sini. Ini perbedaan tinggi dan rendah. Kembali lagi soal kebiasaan. Sebenarnya hampir nggak ada bedanya aja. Cuman faktor lebih suka yang mana. Itu aja. Ini kalau kita ngambil dari pohon yang sudah pernah berbuah beberapa kali, yang minimal 3 kali sudah pernah berbuah, harusnya dia lebih cepat berbuahnya. Sekarang kita lihat aja, kita punya induk pohonnya segede gini. Itu induknya aja belum pernah berbuah atau berkembang, apalagi berbuah ya, berkembang aja belum pernah segini. Terus batangnya dipotong, ditempel yang tadi biji Manik tanam terus ditempel. Lah induk aja berbuah, apa belum berbuah gimana? Ini mau cepat berbuah, itu kan logikanya di situ. Tapi kalau dari biji yang ini memang Manik siapkan udah sehat, ditempel dari pohon yang sudah berbuah, tentunya dia akan lebih cepat berbuahnya. Karena induknya saja sudah berbuah. Biasanya kalau pengalaman kemarin, Cang Jujun sempat dibawa ke Padang, udah itu yang nanam 17 bulan udah buah pertama. Itu jadi ya ini saya sekedar meluruskan saja bahwa pentingnya kita mengambil interest dari pohon yang sudah pernah berbuah, itu alasannya. Begitu ya Nik ya? Ya betul bang. Jadi gini, kalau dari biji tadi Manik bilang 1 bulan lebih sampai 1,5 itu baru bisa disambung ya Nik ya. Betul, Bang. Sambung sendiri makan waktu 1 bulan baru buka sungkup. 1 bulan buka sungkup, mungkin nanti dilebihkan lagi sama Manik 1/2 bulan baru pindah ke polybag. Nah, lebih besar lagi. Nah, ini dari polybag ini katakanlah nambah 2 bulan lagi Nik ya. Iya, kurang lebih 2 bulan. Bang. Berarti udah berapa tadi? 1,5 bulan sama 1,5 bulan, ya 3 bulan. 3 bulan ditambah 2 bulan, 5 bulan. 5 bulan ini siap
untuk ditanam di kebun. Nah, kebun itu nanti ya kalau kita perawatannya bagus segala macam dan standarisasinya tadi dia dari pohon yang entrestnya sudah pernah berbuah, paling cepat adalah 17,5 bulan. Tapi rata-rata bisa di angka 2,5 tahun sampai 3 tahun dia sudah berbuah. Itu. Nah, ini ada contoh apa yang sudah dilakukan Manik di sini. Teknik sambungan V sama yang temu manis atau slash. Ya, slash nih ya Bang ya. Ya, betul. Nah, ini dari teknik ini nanti kita akan jelaskan satu persatu. Nah, ini ada episodenya tersendiri. Silahkan ditunggu saja kapan kita tayangkan episodenya. Mangga.